secara tegas menyatakan bahwasannya organisasinya atau gerakannya, kita jarang sekali menyebut Muhammadiyah ini sebagai sebagai organisasi, atau Aisyah menyebut dirinya sebagai organisasi Aisyah, tapi Aisyah menyebut dirinya sebagai gerakan perempuan Aisyah, gerakan Muhammadiyah. Jadi kita menyebut diri kita sebagai gerakan. Nah, ciri utama dari gerakan ini adalah dia gerakan yang tidak menganut satu pun mazhab yang ada. Dia bukan Syafi'i, dia bukan Maliki, dia bukan Hanafi, dia bukan maupun yang lain-lainnya. Bukan juga berarti anti mazhab. Jadi dia tidak bermazhab dan tidak juga bermakna anti mazhab. Gerakan Muhammadiyah itu mereference atau mengambil nilai-nilai baik dari setiap mazhab yang ada, yang kemudian dihimpun dalam satu nama keputusan yang namanya tarjih Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah jangan juga kemudian bermazhab tarjih itu. Jadi ada mazhab baru namanya mazhab Muhammadiyah, yaitu tarjih. Nah, yang Muhammadiyah akhirnya segala sesuatu yang benar itu tarjih. Tidak begitu caranya. Karena pada dasarnya yang dilawan dan dihindari oleh Muhammadiyah itu adalah cara berpikir atau cara beribadah yang taklid buta. Nggak boleh taklid buta. Artinya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dituntut untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu, untuk terus menghidupkan tradisi perubahan, tradisi tasdid. Kita tidak taklid, tapi kita tasdid. Tasdid itu adalah wajahnya Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak boleh terus juga taklid kepada tarjihnya. Tarjihnya harus tasdid, harus terus berubah, terus beradaptasi. Makanya tadi itu di pengajian Muhammadiyah itu jarang yang mau ngajak zikir bersama. Pasti dibilang itu bid'ah. Bapak Ibu sekalian, bid'ah itu kalau dilakukan di ibadah mahdoh. Bid'ah itu hanya ada di ibadah mahdoh. Di muamalah, di kebudayaan, di gerakan sosial, di politik, prinsipnya kita semuanya boleh berinovasi. Pengajian tadi terasa sepi karena tidak ada zikir, gak ada sholawat, gak ada. Jadi kelihatan sepi tadi. Nah, ketika kita bareng-bareng itu kelihatan kompak. Nah, itu inovasi dalam bermuamalah. Itu inovasi dalam belajar. Jadi tidak ada, kita juga tidak boleh taklid kepada tarjih kita. Tarjih kita harus berwatak tasdid. Jadi kita tidak bermazhab, tidak juga anti mazhab. Yang ketiga, Muhammadiyah itu adalah gerakan moderasi. Dia gerakan umatan wasatan. Dia gerakan tengahan. Muhammadiyah itu bukan gerakan takfiri, mengkafir-kafirkan orang lain. Muhammadiyah juga bukan gerakan tabdiyah. Tabdiyah itu artinya bid'ahkan orang lain. Jadi bukan gerakan mentakfirikan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Atau gerakan tabdiyah, dikit-dikit membid'ahkan orang lain, dikit-dikit membid'ahkan lain. Itu bukan Muhammadiyah. Saya mau cerita begini, Bu. Bapak Ibu sekalian, saya memahami Muhammadiyah itu melalui satu peristiwa penting. Saya memang lahir dari orang tua yang Muhammadiyah. Bapak saya dari
Muhammadiyah, tapi ibu saya itu dari Muslimat Al-Wasliyah, ngajinya di Muslimat Al-Wasliyah di Aceh sana. Bapak saya itu keluarga Muhammadiyah, tapi kakek saya itu keluarga Muhammadiyah semuanya. Nenek saya itu keluarga NU semuanya. Jadi nenek saya itu di Barus, dia bendahara Muslimat NU, adik-adiknya itu tokoh-tokoh NU di Barus, tapi kakek saya dari kakek itu semuanya tokoh Muhammadiyah. Kalau dari ibu saya itu semuanya Muslimat NU, maaf, Muslimat Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Jadi lahir dari tradisi macam-macam ini. Terus kenapa kemudian saya bisa ikut tradisi atau genetikanya Muhammadiyah dari sisi bapak? Ada satu peristiwa penting yang kemudian memperkenalkan saya kepada Muhammadiyah. Jadi di kampung kami, saya dulu lahir besar di daerah Aceh. Namanya dulu Aceh Timur. Di Aceh Timur, di satu kota namanya Kuala Simpang, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Kuala Simpang, di desa Sriwijaya ini, di jalan, ada jalan seperti ini, rumah kami di tengah. Ya, di sebelah utara itu ada masjid namanya Masjid Jame. Masjid Jame itu masjid yang besar. Kalau di Aceh itu seperti Masjid Agung. Masjid Jame dengan marbotnya lengkap dengan. Di sebelah selatan itu ada langgar. Namanya Langgar Takwa. Nah, ketika kami biasa dulu zaman dulu maghrib itu pasti ke masjid. Kami umur saya pada saat umur 5, 6, 7 tahun itu pasti kami ke masjid. Nah, kami suka ke Masjid Jame ini karena masjidnya besar, kemudian rame yang sholat di situ, dan kami rombongan anak-anak kecil itu suka sholat di situ. Ketika kami sholat di situ, kelakuan anak kecil biasa Pak. Kalau sholat pasti berisik, ya kan Bu? Pasti sholat itu pasti iseng. Nih, sholat ada teman yang ditendang, ada yang lari-larian. Itu kelakuan Dhanil Anjar kecil, itu begitu. Jadi adalah teman yang ditendang, ada yang digangguin. Pokoknya sholat itu masjid tempat kami bermain. Suatu hari, saking kesalnya imam masjid itu, kami yang ditendang. Iya, saya ditendang oleh imam masjid ketika selesai sholat. Kemudian kami dimaki-maki, kemudian kami disuruh kalian jangan sholat di sini lagi, keluar, jangan pernah ke sini. Oleh imam masjid Jame itu. Akhirnya Bu, ini saya ingat sekali 5 orang teman-teman saya ini itu nggak ada yang berani sholat ke masjid Jame. Kami maghrib tetap keluar, tapi di luar masjid tetap berisik. Tetap berisik Bu, tetap ganggu orang, bandelnya ini. Akhirnya karena kami sering di luar, ada satu nama yang sampai sekarang saya ingat, namanya Atok Kasim. Kami nyebutnya Atok. Atok itu artinya mbah. Orang Melayu, orang Aceh manggil mbah itu Atok. Nah, Atok Kasim ini itu adalah imam Langgar Takwa. Jadi Tok Kasim ketika dia mau sholat maghrib, itu Tok Kasim ngelihat kami jalan juga, tapi kemudian nggak masuk ke masjid. Akhirnya Tok Kasim, kok nggak pada sholat? Ayo sholat. Diajak Tok Kasim kami ini ke Langgar Takwa, Bapak Ibu sekalian. Di Langgar Takwa kami disuruh sholat di situ. Apakah kami berubah? Tidak sama sekali. Keberisikan yang dilakukan 5 orang anak ini itu dilakukan di Langgar Takwa juga Bu. Kami tetap berisik, kami tetap tendang kanan kiri. Jadi kehusukan sholat di Langgar Takwa itu berantakan gara-gara 5 orang ini. Saya ingat 5 orang ini. 5 orang ini terlalu berisik. Terus suatu hari Tok Kasim nyuruh saya itu azan. Tok Kasim nyuruh saya azan. Kamu azan. Saya azan di situ. Kemudian satu hari Tok Kasim kemudian merintahkan kalian berlima di saf depan.
Kami berlima ditaruh di saf depan, Bu. Di depan kami imam, di belakang kami bapak-bapak yang sudah tua. Jadi kalau dilanggar takwa ini, saya ingat sekali, jamaah kalau masjid jami itu banyak, bisa puluhan. Tapi dilanggar takwa ini, isinya orang tua semuanya. Ya seumuran wakil ketua PDM lah, kira-kira gitu. Ini mbah-mbah semua, Bu. Atau semuanya. Tuh, seperti mbah-mbah kita inilah, tokoh-tokoh senior. Ya mbak ini mereka sulit berjalan, sulit. Jadi kami berlima ditaruh di saf pertama, mbah-mbah ini atau ini itu ada di saf belakang. Apa yang terjadi? 5 orang ini nggak bisa bergerak sama sekali, termasuk saya, nggak bisa bergerak, Bu. Dia atau ini di depan kami, di belakang kami di depan ditaruh. Sejak saat itu kami tetap sholat ke situ, tapi selalu di saf terdepan. Ditaruh atau kalau kami ke masjid disuruh azan. Waktu itu saya suka ke langgar itu karena itulah kali pertama saya kenal mikrofon. Kenal mikrofon, akhirnya azan di situ. Anak umur 6 tahun kenal mikrofon kan senang, Bu. Nanti pas ibunya saya pamit ke masjid, saya pegang ke mikrofon, saya ngomong, "Ma, aku udah di masjid," kira-kira gitu. "Ma, aku sudah dilanggar," karena kedekatan dari rumah. Kasih tahu. Jadi yang di TikTok gitu, Bu, itu kelakuan kami dulu waktu masih kecil. Jadi, "Ma, izin ke langgar." Terus sudah sampai di langgar, kami bilang, "Ma, udah dilanggar." Ada anak ibu kayak gitu enggak? Dulu kelakuan gitu. Saat dia mau katakan apa? Atau Kasim, langgar takwa. Ini adalah langgarnya Muhammadiyah. Ibu tahu kalau di Pemalang musola itu disebut apa? Langgar juga ya, Bu. Langgar itu biasanya tidak digunakan untuk jumatan, dia hanya untuk sholat fardu dan sebagainya. Nah, kami itu saya kenal Muhammadiyah karena orang tua saya ketika masih kecil tidak mengenalkan Muhammadiyah. Karena berbeda-beda nih, Bu. Bapak saya orang Muhammadiyah, ibu saya Al-Wasliyah. Mereka tentu pengen saya masuk Muhammadiyah, ibu saya pengen saya masuk Al-Wasliyah. Nah, tapi pengenalan umur ketika 6 tahun itu mengenal Muhammadiyah itu justru dari langgar takwa ini. Saya mau katakan apa? Atau Kasim, langgar takwa, itulah gambaran sesungguhnya Muhammadiyah di kepala saya. Kenapa? Tradisi Muhammadiyah itu adalah tradisi dakwah merangkul, bukan memukul. Tradisinya merangkul, bukan memukul. Tradisinya penuh dengan siasah, bukan konfrontasi. Atau Kasim itu tidak menempatkan kami berlima sebagai anak nakal yang kemudian harus dijauhi, tapi menempatkan kami sebagai objek dakwah yang harus diperbaiki. Muhammadiyah itu harus begitu, harus seperti Tok Kasim, harus seperti langgar takwa. Muhammadiyah tidak boleh ada sedikit pun kepada orang lain itu kebencian. Orang lain, umat lain itu objek kita dalam dakwah. Mereka bukan musuh. Kalau kemudian mereka berbeda dengan kita, itu adalah tafsirnya yang berbeda. Kalau dakwahnya melanggar syariat, maka kita perbaiki bareng-bareng. Bukan dijauhi, bukan kemudian dihujat, bukan juga dibenci. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada milad 113 Muhammadiyah ini, saya berharap di Pemalang ini akan banyak lahir para dai-dai Tok Kasim atau Mbah Kasim seperti ini. Akan banyak langgar takwa yang merangkul semua orang, bukan memukul setiap orang yang tidak sesuai dengan diri kita.
Jadi saya mengenal Muhammadiyah itu Tok Kasim, saya mengenal Muhammadiyah itu Langgar Takwa. Jadi dari hal-hal yang kecil itulah kemudian Muhammadiyah akan melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa yang nantinya berkontribusi terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan berkontribusi untuk dakwah Muhammadiyah. Itu yang ketiga. Jadi saya berharap Muhammadiyah kita ini menjadi organisasi, menjadi gerakan yang merangkul siapapun dan tidak memukul satu orang pun. Yang keempat,